baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, 24 November itu gini-gini. Merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kesalahan terbesar bangsa Indonesia adalah menjadikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Sampai detik ini, tulisan ini adalah ditulis oleh legend Marinir Purnawirawan Soeharto. Detik ini juga ia tidak pernah menganggap Jokowi sebagai presiden karena KPU tahun 2015 tidak memeriksa beberapa kontainer dokumen C1 yang dikirim oleh Gerindra. Seharusnya tetap harus diperiksa satu persatu di depan TV di hadapan rakyat Indonesia, kebenaran yang sahih sehingga tidak menimbulkan korban meninggalnya ketua KPU waktu itu. Akibatnya tidak menanggung aib di mata dunia. Indonesia yang besar dipimpin oleh orang dengan kualitas seadanya. Maaf sih, bukan tidak menghargai Jokowi, tapi lebih dari itu kita tidak menghargai berjuta-juta manusia Indonesia yang kualitasnya melebihi dia. Saya hanya meminta pada siapapun yang mendesain dia sebagai presiden, entah dia seorang politisi, entah dia taipan atau jenderal, sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asri. Sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asli, kira-kira sedikitlah, carilah yang lebih pantas. Aib ini juga aib kalian, aib kita bersama di mata dunia. Bagaimana kita mau menemukan kemakmuran negeri ini kalau pilih presiden saja belum bisa? Kedepan saya kira kita jangan sampai salah. Khusus untuk para taipan, sadarlah bahwa kalian adalah bagian dari bangsa ini. Contohlah Pak Kwik Kian Gi yang sudah melebur total sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Buang jauh-jauh pikiran sebagai bagian dari Cungko. Itu kuno dan kuno sekali. Bela Indonesia yang telah membesarkan kalian, yang telah menjadikan kalian kaya raya. Jangan ikuti syahwat teritorial RRC. Sekarang kalian gelar karpet merah untuk mereka. Berikutnya dia menginjakkan kaki di karpet merah itu. Berikutnya lagi menginjak kepala kita termasuk kepala kalian. Buktinya mereka sudah menjadi ratusan ribu di negeri kita dan membawakan ideologi mereka komunisme di mana akan melumat kita semua dan termasuk kalian juga. Sadarlah, mari kita sama-sama juga dengan tanah yang penuh berkah dan tanah yang sangat agamis, kita bersatu padu menghadapi musuh yang ada di rumah kita. Rumah kita ini Indonesia dan bukan RRC apalagi Singapura. Bagi kawan-kawan yang sudah terbelai oleh lembutnya usapan tangan para taipan untuk berjuang dan tinggalkan syahwat materi kekuasaan. Berjuanglah untuk anak cucu kita. Benarkah Jokowi disebut tak berkemampuan, tapi punya daya rusak oleh peneliti Australia? Sebuah gambar tangkapan layar di dalam artikel dengan judul peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak, beredar di Facebook. Artikel itu dimuat pada 4 September 2020. Di dalam gambar tersebut terdapat pula tulisan ADN Today News,
Ada pula foto Presiden Jokowi yang berkemeja putih sedang duduk. Unggahan tersebut dibagikan oleh salah satunya akun Nazril Faturrahman pada 7 September 2020. Akun ini pun menuliskan sebuah narasi, yaitu peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan tapi memiliki daya rusak. Wah, radikal nih peneliti Australia. Banser mana banser? Gak bisa dibiarkan nih, masa presiden macam Jokowi dibilang memiliki daya rusak? Kurang ajar memang dia. Ayo pengikut Jokowi kerahkan pasukan kepung Australia. Lalu benarkah peneliti Australia menyebut Jokowi sebagai presiden tak berkemampuan tapi memiliki daya rusak? Berdasarkan sebuah penelusuran dari tim Cek Fakta, gambar tangkapan layar artikel yang memuat judul peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan tapi memiliki daya rusak adalah hasil suntingan. Situs IDN Today tidak pernah memuat artikel dengan judul tersebut. Mula-mula Tempo memasukkan kata kunci Jokowi dalam kolom pencarian situs IDN Today. Lewat cara ini ditemukan satu artikel dengan foto Jokowi yang identik dengan foto dalam gambar tangkapan layar itu. Namun artikel asli berjudul peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden. Artikel itu dimuat oleh IDN Today pada 4 September sama dengan tanggal yang tertera dalam gambar tangkapan layar tadi. IDN Today pun mempublikasikan ulang artikel tersebut dari sebuah situs media Tribun News yang menggunakan judul yang sama, yakni peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden. Artikel di Tribun News itu bersumber dari berita di situs media ABC Indonesia. Berita ini berisi hasil wawancara ABC Indonesia dengan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute. Bland menjelaskan soal buku terbarunya yang berjudul Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Dalam buku setebal 180 halaman itu, Bland memaparkan bagaimana seorang pembuat mebel berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh dengan kontradiksi. Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyiratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan. Begitu kata Bland. Namun saat memasuki periode kedua, sosok yang sebelumnya menawarkan diri bukan bagian dari elit politik ini telah berubah menjadi elit yang membangun dinasti politiknya sendiri. Sosok yang pernah dipuja karena reputasinya yang bersih malah telah memperlemah lembaga pemberantasan korupsi, memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan juga pelajar. Begitu kata Ben. Kelemahan kepemimpinannya terungkap pada krisis COVID-19. Pemerintah hanya menunjukkan jejak-jejak buruk, tidak menghargai pendapat pakar kesehatan, tidak mempercayai gerakan masyarakat sipil, dan gagal membangun strategi terpadu.